Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah dengan NIM 24114 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tentang hasil analisis saya tentang preferensi konsumen terhadap sabun mandi cair menggunakan analisis conjoint. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Sabun mandi merupakan sediaan yang dipakai guna membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di permukaan kulit. Sabun mandi cair merupakan sabun yang dalam proses pembuatannya menggunakan reaksi saponifikasi minyak atau lemak dengan penambahan basa alkali seperti KOH. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan analisis conjoint untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap sabun mandi cair, di mana kita menggunakan 5 atribut, mulai dari aroma, manfaat, kandungan, harga, dan juga kemasan. Analisis conjoint adalah metode multivariat yang berguna untuk menilai preferensi konsumen terhadap atribut-atribut yang terkait dengan produk atau layanan tertentu. Kepuasan konsumen sering tercermin melalui preferensi mereka terhadap suatu produk. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti berencana untuk menerapkan analisis conjoint guna meneliti preferensi konsumen dalam pemilihan sabun mandi cair. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana persepsi dan preferensi konsumen terhadap berbagai atribut sabun mandi cair. Seberapa pentingkah setiap atribut dalam memengaruhi keputusan pembelian sabun mandi cair? Kombinasi atribut sabun mandi cair manakah yang paling disukai oleh konsumen? Bagaimana interaksi antar atribut mempengaruhi preferensi keseluruhan konsumen? Dan berdasarkan analisis conjoint, profil produk sabun mandi cair seperti apa yang memiliki nilai utilitas tertinggi dan paling berpotensi untuk sukses di pasar? Tinjauan pustaka. Sabun mandi cair adalah produk pembersih yang dihasilkan melalui reaksi saponifikasi minyak atau lemak dengan basa alkali seperti KOH. Dalam memilih sabun mandi cair, konsumen mempertimbangkan beberapa atribut utama yaitu aroma, manfaat, kandungan bahan, harga, dan juga kemasan. Untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap produk ini, salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis conjoint yang dapat mengidentifikasi atribut yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang pertama yaitu aroma. Aroma sabun mandi cair berperan penting dalam meningkatkan pengalaman mandi dan persepsi kualitas produk. Aroma yang menyegarkan atau khas dianggap lebih menarik bagi konsumen. Suryani dan Wulandari 2023. Yang kedua, manfaat dan kandungan bahan. Konsumen semakin memilih sabun mandi cair yang mengandung bahan alami atau yang menawarkan manfaat tambahan seperti kelembapan untuk kulit. Bahan-bahan yang ramah lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pembelian. Aulia dan Putri 2024. Harga dan kemasan. Harga yang bersaing dan kemasan yang menarik sangat mempengaruhi preferensi konsumen. Kemasan yang ramah lingkungan semakin dihargai oleh konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan dan juga keberlanjutan. Kemudian yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis conjoint dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan atribut dan level yang akan dipakai. Di sini peneliti menggunakan 5 atribut dan tiap atribut mempunyai 3 level. Kemudian, membuat kombinasi atribut dengan menggunakan software SPSS. Dan setelah stimuli sudah ditentukan, membuat pertanyaan untuk mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan kuesioner. Kemudian melakukan analisis conjoint. Setelah itu, yang terakhir yaitu melakukan penafsiran atau interpretasi data dari output yang telah diperoleh. Untuk langkah-langkahnya nanti akan dijelaskan setelah video setelah ini. Untuk hasil dan juga pembahasan di sini bisa kita lihat berdasarkan nilai utility estimate overall respondent paling menyukai sabun mandi cair dengan aroma bunga, manfaat mencerahkan, kandungan organik, harga 15.000 sampai 20.000 dan kemasan botol ramah lingkungan. Nah, atribut yang dianggap paling penting yaitu kandungan dengan nilai sebesar 28,313, sedangkan atribut yang dianggap paling tidak penting yaitu manfaat dengan nilai terendah sebesar 13,575 berdasarkan
nilai korelasi baik dengan metode Pearson dan Kendall, terlihat bahwa nilai signifikannya sebesar 0,000 dan 0,000. Dikarenakan nilai signifikannya kurang dari 0,05, artinya ketepatan penilaian aktual dan penilaian berdasarkan hasil estimasi telah signifikan. Di sini ada salah satu responden di mana berdasarkan nilai utility estimate-nya, responden 2 paling menyukai sabun mandi cair dengan aroma bunga dan buah, manfaat antiseptik, kandungan bahan kimia dengan harga 15-20.000 dan 20.000-25.000, dan kemasan botol yang ramah lingkungan dan botol PAM. Atribut yang dianggap paling penting yaitu kandungan dan harga dengan nilai sebesar 29,4122, dan sedangkan atribut yang dianggap paling tidak penting yaitu kemasan dengan nilai terendah sebesar 5,882. Berdasarkan nilai korelasi baik dengan metode Pearson dan Kendall, terlihat bahwa nilai signifikannya sebesar 0,000 dan 0,002. Karena nilai signifikannya kurang dari 0,05, artinya ketepatan penilaian aktual dan penilaian berdasarkan hasil estimate telah signifikan. Kemudian di sini juga ada penilaian dari beberapa responden, yaitu responden ketujuh, di mana untuk aroma yang paling disukai yaitu aroma buah, dan untuk manfaatnya yang paling disukai yaitu mencerahkan dan juga antiseptik. Untuk kandungannya sendiri yang paling disukai yaitu adalah herbal, dan harga yang paling disukai yaitu harga 15.000 sampai 20.000, dan untuk kemasannya yaitu kemasan botol ramah lingkungan. Dan untuk atribut yang paling penting dalam pembelian yaitu kandungan dengan nilai sebesar 41,667, dan dengan hasil Pearson dan Kendall tahunnya, di mana 0,00 dan juga 0,00, di mana itu kan kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Dan ini beberapa hasil dari responden. Nah, untuk penutupnya sendiri, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh menyatakan bahwa konsumen paling menyukai sabun mandi cair dengan aroma bunga, manfaat mencerahkan, kandungan organik, harga 15.000 sampai 20.000, dan kemasan botol ramah lingkungan, serta atribut yang paling dipertimbangkan dalam pembelian konsumen adalah manfaat dari sabun tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan ditayangkan video bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menganalisis preferensi konsumen menggunakan analisis conjoint dengan bantuan software SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah dengan NIM 24114 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis preferensi konsumen terhadap sabun mandi cair menggunakan pendekatan analisis conjoint. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu atribut dari sabun mandi cair. Di sini ada 5 atribut. Ada aroma, manfaat, kandungan, harga, dan juga kemasan, di mana tiap atributnya itu tiap atribut itu ada 3 level. Kemudian kita masuk ke SPSS, kita klik data, orthogonal design, terus generate. Kita masukkan atribut yang tadi, mulai dari aroma, kita klik add, kemudian manfaat, kita klik add,
Kemudian kandungan, harga, dan kemasan. Kita klik aroma, kita klik define value, kemudian kita satu di sini ada aroma bunga, aroma buah, dan tanpa aroma. Kita klik continue, manfaat, lembabkan, cerahkan, dan antiseptik. Kandungan, bahan kimia, herbal, dan organik. Continue, kemudian harga, kita klik define, kita masuk ke atributnya tadi, botol plastik, botol bank, dan botol kandungan. Continue, kemudian kita klik create new data file, kita klik file, kemudian kita beri nama stimuli 10, kemudian kita klik save, kita klik OK. Kemudian kita klik file, new, kemudian data, kemudian kita klik di file stimuli 10, kemudian dari stimuli yang sudah kita dapatkan, kita membuat pertanyaan, kemudian kita membuat kuesioner, dan di sini didapatkan sebanyak 16 responden.
Kemudian 16 responden tersebut kita copy. Masuk ke SPSS. Kita klik file, new, data, kemudian kita pass with variable name. Kita masuk ke variable view. Di bagian atas di measure ini kita nominal, terus yang ke bawahnya itu kita klik scale. Kita masuk ke data view. Kemudian kita klik save as. Terus kita kasih nama data. Kemudian conjoin 10. Kita klik save. Kita masuk ke file, kita klik syntax. Di sini kita masukkan atribut yang sudah kita tentukan, manfaat. Kemudian kandungan, harga, kemudian kemasan. Kemudian kita klik file, new, dan klik syntax. Kita masukkan itu. Kemudian kita klik run dan all. Dan di sini output yang kita hasilkan. Kita mendapatkan 16 responden. Sekian video tentang bagaimana langkah-langkah cara menggunakan analisis conjoin untuk menentukan preferensi konsumen.